Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Kajian kali ini ya curhatan dari subscriber kita. Mungkin juga teman-teman Jumat Wage yang lain ya 90% juga pernah mengalami ya. Ini juga sama sih sebenarnya ya, pada saat kita membantu orang lain ya. Pada saat kita membantu orang lain terus kita itu tidak dibalas, bahkan kita dijauhi, bahkan kita dikadali. Nah, jadi membantu ini seperti itu. Nah, ini kasusnya adalah spesifikasi gitu ya, kasusnya ya. Apa yang saya sampaikan kemarin mungkin lebih sifatnya umum, tetapi ini lebih khusus masalah keuangan ya. Masalah keuangan, kalau kemarin itu banyak yang terjerat masalah keuangan, rentenir ya, kita pinjam karena cuma pakai pinjam kepada orang lain terus tidak bisa bayar. Tetapi ini sebaliknya ya, teman-teman Jumat Wage memberikan utang kepada ya, kepada orang lain, dan orang lain itu tidak mengembalikan utang. Apa yang harus dilakukan ya teman-teman Jumat Wage ya? Jadi ada beberapa tahap ya, ada beberapa cara yang mungkin ini sudah pernah Anda lakukan. Yang pertama ya, Anda pakai terus ya sampai Anda lelah. Kedua, Anda pakai doa supaya dia mengembalikan. Ketika Anda juga bisa melihat ya bahwasanya memang kondisinya sudah tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Anda muangkel, beruntel dan sebagainya. Teman-teman Jumat Wage ya, supaya teman-teman itu tidak berundel, supaya teman-teman itu tidak mangkel, apa yang Anda harus lakukan? Karena secara hitungan matematika saja mereka tidak memiliki uang ya, istilahnya sudah tidak mampu. Satu itu. Ada juga yang memang mereka itu mampu tetapi tidak mau bayar, ada juga yang seperti itu. Otomatis akan memperparah ya, akan memperparah apa ya, mangkel Anda. Ini juga dialami oleh weton-weton yang lain. Saya juga pernah mengalami ya teman-teman ya. Kebetulan saya bukan Jumat Wage, weton saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Jumat Wage ya. Jadi masalahnya sudah saya selesaikan. Katakanlah rumah ini 4M ya, rumah dia itu 4M, dia punya hutang 2M ya, karena perjanjian bisnis ya, katanya dengan tambang ya, dia sewa bego tidak bisa bayar, dia minta tolong ke saya ya, saya dikasih janji kalau ini masalah ini selesai ya, masalah ini selesai, Anda saya kasih satu mobil Avanza itu. Kedua, ada pekerjaan lain juga ya, kaitannya dengan pengurusan izin tambang di SDN Jawa Timur ya. Kalau ini deal ya, tambang ini deal apa selesai perizinannya ya, Anda saya kasih 10 juta itu untuk operasional, satu itu ya. Kedua, setiap penghasilan Anda apa pendapatan dari tambang ini Anda saya kasih 5%. Niat saya ya, saya niat selesaikan semua ya, untuk rumah ini selesai. Saya hanya menghabiskan uang 25 juta ya, 25 juta karena saya lihat bukti-buktinya ini kita menang ini ya, kita angkat ke pengadilan ini kita menang, padahal ya secara nurani saya ini salah, orang ini salah, orang yang meminta bantuan saya ini salah gitu ya. Cuma dia mau bertanggung jawab gitu kan ya, mau bertanggung jawab untuk mengangsur ya. Jadi orangnya tadi itu enggak maunya cash ya, maunya cash. Orangnya ini 25 juta per bulan ya, uang 2M ini ya sampai lunas gitu.
karena kemampuannya itu, karena memang suaminya ini kena gagal ginjal, jadi setiap 2 minggu sekali dia harus ke Malang, ya. Jadi harus ke Malang untuk check up apa cuci darah. Nah itu teman-teman, ya sudah selesai deal, dia belanjani janji. Jadi Avanza yang dia dia janjikan itu tidak diberikan. Satu itu uang 10 juta per bulan, ya, yang harusnya saya dapat, ya, itu hanya diberikan 1 kali, itu pun kurang, ya, itu pun kurang, ya, 1 kali itu pun kurang. Kira-kira 4 juta, hanya dikasih 4 juta, ya, 4 juta sama laptop yang saya pakai ngedit ini, ya, kebetulan saya minta untuk operasional ini. Terus pada saat ada kasus seperti ini, saya mau kembalikan, saya tagih, tidak diberikan, ya udah Bu, laptop ini saja gantinya, karena saya mau mengembalikan sudah males gitu, ya. Jadi apa yang saya harus lakukan, ya otomatis saya melihat, saya bukan masalah uangnya tadi, ya, kaitannya dengan perizinan yang sudah saya selesaikan. Perizinan ini tinggal jalan, ya, tinggal jalan, ya. Saya estimasikan perizinan ini pendapatan ini 1 M, ya, 1 M per bulan, ya. Kebetulan tambang pasir yang ada di Probolinggo. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya cabut nama saya dari penanggung jawab izin tadi, ya. Saya cabut teman-teman, ya. Jadi mulai DLH, ya, mulai kabupaten, ya, terus provinsi Jakarta, saya cabut semua. Saya kirim surat, ya. Kalau yang Jawa Timur saya datangi langsung minta tanda terima, ya sudah. Saya cabut, saya tidak mau urusan dengan ini gitu. Karena klien saya ini sudah uang prestasi, sudah cedera janji, apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu teman-teman, muangkelnya mungkin teman-teman pada saat memberikan pertolongan ya seperti itu, pada saat memberikan hutang seperti itu. Jadi kita sudah mengeluarkan tenaga, kita juga sudah mengeluarkan biaya, ya. Saya harus ini teman-teman, ya, dari Pasuruan ke Kraksan, ya, dari Kraksan ESDM provinsi, ya. Jadi umur seperti itu, perizinan malam, was, sudah tenaga, uang, tetapi kita tidak dihargai. Apa yang Anda harus lakukan? Sudah pergi teman-teman. Setelah pergi ini apa? Dia datang, gitu. Apa yang saya inginkan akan dikasih semua, sudah cukup. Berarti rezeki Anda hanya sebatas itu. Saya bilang seperti itu. Ini yang saya lakukan, ya. Karena apa? Anda Jumat Wage itu harus tegas, ya. Harus tegas. Sudah anggap itu adalah kotoran-kotoran, ya, yang memang sengaja Tuhan keluarkan dari diri Anda. Ya mungkin saya dulu pernah berbuat jahat selama saya ikut orang, ya, ikut orang keliling dari cabang ke cabang, ya, dari mulai Banyuwangi sampai dengan sorean Bandung, ya. Saya keliling cabang-cabang, cek keuangan, wah, menghukum orang, ya, memenjarakan orang. Ini audit penggelapan uang, sudah saya masukkan. Mungkin ada kesalahan. Akhirnya Tuhan membersihkan di kehidupan selanjutnya. Pada saat saya menangani sebuah kasus, ya seperti itu, gitu, ya. Apa hikmahnya, gitu, ya. Kejar terus sampai detik ini orangnya, ya.
untuk pembebasan sertifikat yang sudah saya bebaskan. Jadi tambang itu kan ya kita beli tanahnya warga, hitam di atas putih saja perjanjian. Yang tahu riwayatnya adalah saya. Itu berapa M? Bayangkan, menghubungi saya sampai detik ini. Sudah saya tidak anggap gitu. Karena kalau kepercayaan ini sudah hilang, ya sudah gitu. Nah, kita sudah menetralkan. Kalau kita sudah menetralkan ini sudah tidak ada rasa, dan kita tidak akan berhubungan lagi dengan orang itu. Cukup kerugian itu ya sudah, bawa saja. Itu sebagai pembersih diri kita. Lambat laun apa yang Anda rasakan sakit itu akan hilang gitu. Ya. Kerugian materi yang apa Anda derita itu akan hilang. Tuhan akan menggantinya gitu. Terus Anda nggak usah takut. Ya, Anda nggak usah takut. Ya, sama ya. Rumah ini belum pelamiran dulu teman-teman. Ini rumah saya yang di Pasuruan ya. Nah, kebetulan hari ini ya, saya liburan di Pasuruan ya 1 minggu ini sampai dengan tahun baru balik lagi ke Malang ya. Jadi apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan orang lain. Tuhan mengirimkan orang lain dengan masalah yang sama, ya, bukan masalah keuangan ya, tapi masalah yang sama, perkara. Orang itu saya bantu selesaikan masalah itu ya. Kita sidang pengadilan tata usaha negara Sidoarjo hampir 1 tahun kita sidang ya. Saya tidak meminta ongkos sepersen pun ya. Saya hanya minta difasilitasi, ayo kita bareng-bareng ke sana ya, makan-makan di sana, tidur di tempat saya ini. Rumah saya ya, masih acak-acakan teman-teman ya. Masih acak-acakan. Diselesaikan semua rumah saya ya, mulai dari lantai ya, cat, keramik, pagar dan sebagainya. Nah itulah teman-teman, Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang memang apa yang itu sudah menjadi hak Anda. Jadi kalau teman-teman katakanlah Jumat Wage ya, kehilangan cuma 10 juta, 2 juta, 200 juta, sudah ya, saya lebih dari ratusan juta, mungkin 1 M lebih ya. Itu yang pernah saya alami. Jadi tidak usah dimasukkan hati. Ini sama halnya adalah kemelekatan kita terhadap dunia. Pada saat kita terlalu cinta kepada dunia, ya akhirnya seperti itu ya, akhirnya menyiksa diri Anda. Tapi kalau Anda legowo kaitannya dengan keadaan yang menjerat Anda seperti itu, apa yang terjadi? Anda akan diberikan rezeki yang lebih besar. Anggap itu sebagai zakat Anda, anggap itu sebagai sedekah Anda ya. Tuhan akan memberikan berkali-kali lipat, tidak jadi tidak akan berkurang gitu ya. Justru akan berkurang kalau teman-teman itu geruntel gitu ya. Cara menghilangkan apa yang saya lakukan tadi gitu ya. Jadi Anda sudah tidak berhubungan dengan orang itu tadi ya. Ini sebenarnya tidak bagus juga ya. Tidak berhubungan tadi itu juga tidak bagus. Seharusnya kita nolong lagi gitu. Kalau Anda dalam keadaan punya finansial gitu. Karena apa? Kalau Anda tidak punya keadaan finansial ya, untuk riwa-riwi mau nolong ya bagaimana gitu. Kan nggak mungkin gitu. Kita pun juga butuh makan gitu. Cukup untuk makan gitu ya, itu kita juga butuh biaya untuk keluarga kita. Jadi stop
pada saat Anda diperlakukan seperti itu, stop hubungan dengan orang itu. Anda maintain ya rasa Anda yang dihianati, itu kan sama aja dengan dihianati, dikadali dan sebagainya, itu kan sama saja. Bagaimana Anda bisa membesarkan diri Anda bahwasanya ini memang kehendak Tuhan saat itu, bahwasanya ini adalah pensucian jiwa kita, itu bahwasanya ini adalah pembersihan dari rezeki kita, bahwasanya ini adalah hisab dari Tuhan terhadap segala perilaku kita. Itu akan membesarkan diri Anda. Jadi saya lakukan seperti itu, teman-teman. Saya lakukan seperti itu. Pada saat saya melakukan seperti itu, apa yang terjadi? Ya, orang yang mendalimi Anda, orang yang melakukan itu kepada saya, itu mengejar terus, teman-teman. Mengejar terus. Ini juga sebuah godaan. Ya, bisa saja saya katakan, saya mau menyelesaikan masalah Anda semua. Saya minta nominal sebesar itu. Itu teman. Permasalahannya, kalau orang semacam ini sudah melakukan mengkhianati kepercayaan ya kepada Anda, sudah tidak usah berhubungan. Anda akan sakit 2 kali. Intinya di situ. Ya. Meskipun kadang Jumat Wage ini tidak bisa ya, teman-teman mungkin tidak bisa, tetap aja Anda tolong lagi. Nah, itu adalah sebaik-baiknya orang. Ya. Saya sampai saat ini belum bisa melakukan itu. Saya harus menolong lagi. Saya harus mengeluarkan uang pribadi saya untuk itu. Gitu. Mungkin ya, kalau saya masih punya uang lebih untuk operasional, mungkin saya akan masih bantu. Tapi berhubung saya juga tidak punya untuk dana operasional ya, tadi minus tabungan saya, minus semua apalah adanya, ya sudah. Pada saat saya sudah menghilangkan rasa ini, sudah hilang ya, sudah hilang, saya tidak mungkin lagi untuk merusak ketenangan batin saya gitu, yang sudah bisa melepaskan kesedihan saya. Nah itulah teman-teman, kekecewaan saya, rasa dikhianati saya, untuk kembali terulang. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage mau terulang lagi ya, ke dalam lubang yang sama, ya, Anda bantu, tidak apa-apa. Ya. Itu iman Anda, ya, spiritual Anda itu seperti ini. Tapi kalau Anda tidak mampu, ya, itulah yang saya lakukan. Ya. Teman-teman bisa melakukan apa yang saya lakukan. Jadi Anda harus bisa membesarkan diri Anda, ya, secara batin, mental, spiritual. Anda besarkan semua, menghibur diri gitu, dan lupakan yang sudah terjadi. Nah, fokus masa depan. Nah, Tuhan akan memberikan ganti gitu. Jadi ikhlaskan, ya, uang yang ratusan juta ini sudah ikhlaskan. Nanti Tuhan akan memberikan ganti. Dan Tuhan punya rahasia di sana. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, Anda akan paham. Rahasia kejadian yang menimpa Anda itu ada rahasia. Demikian saudaraku Jumat Wage, jadi panjang lebar ya cerita saya ini. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Mau ambil jalan sana, mau ambil jalan sini ya. Semuanya sama. Di sana ada spiritual. Di sana ada perjalanan spiritual untuk meningkatkan ya kadar keimanan dan ketakwaan Anda kepada Tuhan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.